Kita ke informasi berikutnya, saudara, satu persatu keluarga Ronald Tanur diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus suap vonis bebas penganiayaan Dini Sera Afriyanti. Kejaksaan Agung tak menetapkan ayah Ronald Tanur, Edward Tanur, sebagai tersangka, meski Edward tahu soal rencana pemberian fee vonis bebas. Satu persatu keluarga Ronald Tanur diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus suap vonis bebas penganiayaan Dini Sera Afriyanti. Setelah ibu Ronald, Meriska Wijaya, jadi tersangka, kini giliran ayah Ronald, Edward Tanur, yang diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, mantan anggota DPR RI fraksi PKB ini, Kejaksaan Agung menyebut ayah Ronald hanya mengetahui soal rencana suap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Haris Siregar, ungkap alasan ayah Ronald Tanur tak ditetapkan sebagai tersangka. Meski Edward mengetahui terkait rencana pemberian fee yang dilakukan istrinya Meriska Wijaya, dalam kasus ini Edward Tanur dinilai tidak memenuhi dua elemen hukum utama, yakni niat jahat, mens rea, dan actus reus, tindakan nyata. Nggak ada yang salah di situ, nggak ada yang berbeda. Apakah kalau orang tahu itu sudah salah? Itu yang harus digali, kan? Berkali-kali saya sampaikan bahwa untuk menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka, kita harus lihat bagaimana mens rea dan actus reusnya. Mens rea itu dilihat dari niatnya yang dikehendaki dan disadari terkait dengan akibat-akibatnya. Ada will and way tense di situ. Nah, terkait dengan actus reusnya, antara niat dengan tindakannya itu harus sejalan. Nah, oleh karenanya menurut hukum acara bahwa setidaknya harus ada bukti permulaan yang cukup, ya, yang itu diperoleh setidaknya dari dua alat bukti. Jadi saya kira ya kita tunggu bagaimana perkembangannya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald, Meriska Wijaya, sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung selama 5 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan Agung mengungkap peran Meriska Wijaya dalam pengurusan vonis bebas sang anak. Meriska meminta kuasa hukum untuk meminta mantan pejabat Mahkamah Agung, Zara Frikar, agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dilakukan untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kejaksaan Agung beberkan hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Zara Frikar. Kapuspen Kejaksaan Agung, Haris Siregar, bilang dari pemeriksaan sebelumnya diketahui Zarov merupakan perantara dengan kuasa hukum Ronald Tanur, LR. Perantara itu untuk mengatur vonis Ronald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu ya, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Apakah memang bahwa ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya. Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, ya, siapa yang menghubungkan ya antara ZR dengan ketiga oknum ini. Ronald Tanur, tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afriyanti, kini harus kembali mendekam di dalam tahanan.
Pada 27 Oktober lalu, tim penyidik dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Ronald Tanur di rumahnya di Surabaya. Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara. Putusan kasasi ini sekaligus membatalkan vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, siapa lagi yang diperiksa dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Kika, jadi siapa saja yang akan dan sudah diperiksa dalam kasus ini? Baik dari keluarga Tanur maupun dari Pengadilan Negeri Surabaya. Iya, Jihan dan juga saudara, jadi selama sepekan terakhir ini pemeriksaan dilakukan secara maraton begitu terhadap keluarga dan juga terhadap pihak dari Pengadilan Negeri Surabaya serta pihak kuasa hukum dari Ronald Tanur. Dan ini juga pemeriksaan sudah dilakukan sejak hari Selasa dan juga hari Kamis lalu. Di antaranya adalah untuk pemeriksaan terhadap pihak dari PN Surabaya atau Pengadilan Negeri Surabaya ini dilakukan terhadap panitera pengganti dengan berinisial yaitu SW, lalu kemudian security dari Pengadilan Negeri Surabaya berinisial SMK, lalu kemudian pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai firma hukum Lisa yang merupakan tersangka juga sekaligus merupakan kuasa hukum dari Ronald Tanur. 2 orang pegawai tersebut diantaranya adalah KW dan juga SG. Keempat orang ini sudah diperiksa dan kapasitasnya masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melakukan pemberkasan atau melengkapi pemberkasan terhadap perkara dari Ronald Tanur. Sementara itu, saudara, untuk anggota keluarga yang juga kemudian diperiksa beberapa waktu yang lalu atau pada hari Kamis kemarin, diantaranya adalah ayah dari Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, lalu juga adik dari Ronald Tanur berinisial CT, dan pemeriksaan ini dilakukan dengan kapasitas juga masih sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap total 6 orang ini dilakukan untuk kemudian sekaligus mengetahui bagaimana aliran suap sehingga kemudian putusan yang diberikan kepada Ronald Tanur pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ini adalah vonis bebas yang kemudian dianulir dalam putusan kasasi dalam yang mana untuk dari Ronald Tanur perkaranya kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu vonis selama 5 tahun. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan dari kasus dari atau perkara dari Ronald Tanur ini selama sepekan terakhir ini pemeriksaan sudah dilakukan untuk kemudian melengkapi berkas-berkas dan juga untuk mengetahui bagaimana aliran suap. 6 orang sudah diperiksa baik keluarga maupun dari Pengadilan Negeri Surabaya dan juga kuasa hukum dari Lisa. Dan juga kemudian seperti yang tadi saya sebutkan 2 orang dari pihak kuasa hukum ini juga kemudian sudah diperiksa untuk kemudian melengkapi berkas-berkas tersebut dengan kapasitas mereka hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Jadi kalau dihitung dan juga saudara sampai dengan saat ini jumlah tersangka yang juga kemudian telah ditetapkan dari perkara ini yaitu sebanyak 6 orang, yaitu diantaranya adalah Erin Tuahda Mamik dan juga Heru Anindyo dan juga Mangapulu yang mana ketiganya ini merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian disangkakan karena menerima suap dalam perkara dari polisi Ronald Tanur. Sementara itu untuk tersangka lainnya yaitu Lisa Rahmat, di mana Lisa Rahmat ini merupakan berkapasitas sebagai pengacara dan ia ditetapkan sebagai tersangka karena ia kemudian menghubungkan dari keluarga Ronald Tanur kepada pihak dari pejabat MA dan juga kemudian yang kemudian berujung pada pemilihan hakim untuk kemudian memutus perkara Ronald Tanur. Untuk tersangka lainnya ini adalah Jarof Richard yang merupakan mantan pejabat dari MA yang mana Jarof Richard ini memiliki peran sebagai makelar untuk memutuskan vonis bebas Ronald Tanur hingga ke tingkat kasasi dan juga kemudian mengatur pertemuan antara Lisa Rahmat dan dengan pejabat dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk kemudian memilih hakim. Sementara yang baru saja ditetapkan terakhir ini sebagai tersangka yaitu Meirisa Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur tersangka pemberi suap senilai 3,5 miliar rupiah. Demikian Jihan. Baik, total 6 orang yang telah diperiksa terkait dengan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur.